Oke, kita masuk kepada contoh soal dan pembahasan. Saya akan menjadikan 3 buah contoh soal serta pembahasannya. Masing-masing saya akan langsung bahas. Nomor 1, uraikan hasil dari X pangkat 2 plus 2Y pangkat 6 dengan menggunakan teorema binomial tentu ya, seperti yang sudah kita pelajari. Oke. Soalnya ini kita diminta menguraikan X pangkat 2 tambah 2Y dipangkatkan 6. Oke, kita coba sama-sama karena ini harus hati-hati, pelan-pelan. Untuk mengerjakannya salah satu langkah aja di bagian tengah maka ke bawah sudah pasti salah juga. Angka dan seterusnya akan berefek. Jadi harus kita hati-hati, kita sama-sama koreksi jika nanti saya ada yang salah nulis. Oke. Yang diketahui atau jawaban solusinya X pangkat 2 merupakan suku pertama, 2Y merupakan suku kedua, dan 6 merupakan N-nya, pangkatnya. Kalau kita tulis dengan secara lengkap, nanti bisa kalian percepat, tidak usah menulis kalau seperti ini. Nanti kita bisa percepat, ini pembiasaan saja. Ini K dari sama dengan 0 sampai 6. Kemudian 6. Kemudian ini adalah K. Ya. Lalu nanti K-nya di sini mengikuti. Ini yang suku pertama, ingat suku pertama itu satu paket. X pangkat 2, pangkat N atau pangkat 6, boleh, kalau di bentuk umum ya. Pangkat 6, kemudian nanti mengikuti 2Y di pangkat K. Ya. Ini kalau secara definisinya, seperti tadi penguraian yang dikotakin di sini. Tapi kalau tidak seperti ini juga nggak masalah. Kalian bisa langsung menguraikan dengan menggunakan kombinasi. Misalnya saya pakai langsung kombinasi. Uraiannya adalah N-nya ada 6 kan? 6, kemudian K-nya, ini K-nya K ke 0 atau suku ke 0. Lalu berikutnya adalah suku pertama yang dipangkatkan adalah X kuadrat. Pangkat berapa? Pangkat 6, pangkat tertinggi. Kemudian yang berikutnya adalah 2Y pangkat 0. Oke. Karena pangkat 0, jadi suku pertama, suku pertama, untuk yang keduanya di sini, ini pangkat 0 kita bisa langsung hilangkan untuk mempercepat penulisan. Jadi, ketika suku pertamanya, X-nya pangkat N, maka K-nya pangkat 0 yang keduanya, sehingga kita bisa tulisan langsung ganti 1. Tadi untuk memperlihatkan saja bahwa ada loh di sini angka tapi dipangkatkannya 0 gitu loh. Jadi kalau untuk mempercepat setelah selesai ini maka bisa langsung plus yang kedua 6 suku ke 1 atau K-nya sama dengan 1. Kemudian ini X kuadrat, ini harus selalu sepaket. Tadi apa? N-nya semakin berkurang 1. Jadi 5. Kemudian Y-nya semakin bertambah, berarti 2Y pangkat 1. Oke, pangkat 1 kita tidak usah tuliskan, karena tidak akan berubah. Lalu, suku berikutnya, 6 pangkat 2, 6 dikombinasikan dengan 2, kemudian X kuadrat pangkat 4, lalu 2Y pangkat 2. Sudah mulai nambah. Oke. Berikutnya, saya ke pinggir terus. 6, 3, kombinasi. Lalu, X pangkat 2. Ini pangkat 3. Lalu 2Y pangkat 3. Oke. Tambah lagi. Kemudian, 6 dengan 4. Berikutnya X kuadrat pangkatnya jadi 2,
lalu 2Y pangkatnya jadi 4, tambah lagi 6 pangkat 5 pangkatnya X pangkat 2, tetap yang di sini 2, ini jadi 1 pangkatnya semakin menurun, lalu 2Y pangkat 5, lalu yang terakhir 6 kombinasi dengan 6 sendiri, lalu X kuadrat ini pangkat 0 ya, pangkat 0 seperti yang tadi saya tuliskan di sini pangkat 0, maka kita sepakati bahwa pangkat 0 langsung kita hilangkan untuk memperpendek ya penulisan. Jadi ini langsung dihilangkan ya, walaupun sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa itu ada, tapi pangkat 0 jadi dianggap jadi 1 kali berapapun tetap. Jadi ini langsung 2Y pangkat 6. Oke, ini adalah penguraiannya. Penguraian dari X kuadrat tambah 2Y pangkat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sukunya selalu lebih 1 daripada pangkatnya. Ini pangkatnya 7. Kalau kalian kurang daripada 7 atau dikurang daripada pangkat ditambah 1, maka itu dipastikan salah. Tapi kalau sudah sama, ini kan pangkatnya 6. Maka otomatis harus 7 sukunya. Itu belum tentu betul. Karena kenapa? Bisa jadi nanti angkanya belibet. Salah mengalihkan jadi salah proses ke bawahnya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita mulai masuk kepada faktorial dengan kombinasinya. 6 faktorial, 0 faktorial dengan 6 faktorial. Ini tidak perlu ditulis sebenarnya kalau nanti kalian sudah paham. Ini kan sama dengan 1, tapi why not, tidak masalah untuk menjabarkan. Oke. Ini bisa jadi langsung X pangkat 12 ditambah 6 faktorial, 1 faktorial, kemudian ini 5 faktorial. Saya harap tidak ada yang bertanya, kenapa langsung jadi 5? 5 dari mana? 1 dari mana? Tadi di prasyarat sudah saya sampaikan. X pangkat 10, kemudian kali 2Y. Oke. Dan berikutnya lanjutkan. 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Lalu X pangkat 8. Ini sudah mulai langsung ada perubahan. Kalau tadi tidak ada perubahan karena pangkat 1, ini sudah mulai ada perubahan jadi 4 kali 4 Y pangkat 2. Oke, lanjutkan. 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Ini X kuadrat dipangkatkan 3, berarti X pangkat 6. Kemudian 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 Y pangkat 3. Oke. Berikutnya 6 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. X pangkat 4 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4, 16, Y pangkat 4. Lalu 6 faktorial, 5 faktorial dengan 1 faktorial. X pangkat 2 dipangkatkan 1 tetap X pangkat 2, 2Y pangkat 5 dikalikan dengan 32, Y pangkat 5, Y pangkat 5. Plus 6 faktorial plus 6 faktorial, 0 faktorial. Kali 2 pangkat 6, berarti 64 kali Y pangkat 6. X-nya kemana? Tadi sudah kita bahas. X-nya adalah dipangkatkan 0. Oke, pastikan setiap langkah demi langkah itu kita sudah sesuai dengan aturan dan proses perhitungan.
sehingga tidak menyesal di ujung gitu ya. Jadi pelan-pelan dan hati-hati. Nanti kalau sudah biasa ini bisa hilang langkah yang ini, bisa langsung ke sini faktorialnya boleh, supaya ini menghemat waktu untuk mengefektifkan waktu untuk penulisan. Silahkan bisa langsung ke sini. Oke. Ya, kita mulai dari sini. Ini adalah 1, karena 6 saling menghilangkan, dibagi 1 tetap 1, jadi X pangkat 12, tambah ini 6 faktorial, di sini ada faktorial, berarti 6 dibagi 1 tinggal 6, kali X pangkat 10 kali 2Y. Nah, ini 2Y kan bisa apa dikalikan nanti ya, sabar. Kita pelan-pelan dulu, kalian sudah terbiasa, boleh langsung kalikan, sederhanakan, silahkan. 6 kali 5, 4 faktorialnya dihilangkan dengan ini, kombinasi saling cancel, bagi 6 kali 5, 30 bagi 2, 15 X 8 kali 4Y pangkat 2, tambah ini 6 kali 5, 30 kali 4 ya, bagi 3 faktorial, sisanya 20. 20 kali X pangkat 6 kali 8Y pangkat 3. Lalu lanjut, 6 dengan 4 nya sudah ada kan di sini tadi, ketemu ada 15 kali X pangkat 4 kali 16Y pangkat 4. Kemudian 6 ini tadi sudah ada di sini, ada itu 6 X pangkat 2 32 Y pangkat 5 plus 1 64 Y pangkat 6. Oke, kita masuk kepada proses penyederhanaan. Ini sudah sangat sederhana. X pangkat 12 6 ini bisa dikalikan jadi 12 X 10 Y. Kemudian 15 ini bisa dikalikan jadi 30 60 X pangkat 8 Y pangkat 2. Kemudian 28 jadi 160 X pangkat 6 Y pangkat 3 tambah 15 16 nih 240 X pangkat 4 Y pangkat 4 tambah 6 kali 32 6 kali 30 6 kali 3 180 tambah 2 192 192X pangkat 2 Y pangkat 5 tambah 64 Y pangkat 6. Nah, inilah hasil perluasan yang sudah sederhana dari proses ini. Lumayan panjang perjuangan. Saya di sini juga lumayan keringetan. Kita cek, silakan cek lagi. Jika ada hal yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar atau di diskusi grup untuk memperbaiki sehingga tidak ada terjadi kesalahan. Terima kasih untuk nomor. Jadi kesimpulannya adalah, jadi X kuadrat plus 2Y dipangkatkan 6 sama dengan, tulis lagi yang ini ya, X pangkat 12 plus 12 X 10 Y plus 60 X pangkat 8 Y pangkat 2 plus 160 X pangkat 6 Y pangkat 3 plus 240 X pangkat 4 Y pangkat 4 plus 192 X pangkat 2 Y pangkat 5 plus 64
Y pangkat 6. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Dari permasalahan ini atau dari soal ini, tentu kita bisa menguraikan secara detail suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai kita menemukan suku keberapa yang dimaksud. Nanti kita ambil suku itu lalu kita hitung. Nah, misalnya dengan cara biasa atau cara yang sesuai dengan definisi, maka uraian 2x min 1 9, pangkat 9, itu kalau diuraikan secara panjang dengan teorema binomial, ini akan sama dengan 9, 0, kemudian 2x pangkat 9, tambah 9, 1, kali 2x, x pangkat 8, negatif 1, gitu. Negatif 1 ini ingat, negatif 1 harus dibawa terus dengan angka negatif, harus dibawa terus dengan variabel yang ada di hadapannya. Jangan sampai negatifnya tidak terbawa. Ya. Kemudian berikutnya 9, 2, kemudian 2x, pangkatkan dengan 7, negatif x pangkat 2, kemudian 9, 3, 2x, pangkatkan 6, lalu lalu negatif 1, pangkat 3, kemudian 9, 4, lalu 2x, 5, negatif 1, pangkat 2, pangkat 4, maaf, kemudian tambah lagi 9, 5, pangkat kali 2x pangkat 4, negatif 1 pangkat 5, terus kemudian 9, 6, 2x pangkat 3, negatif 1 pangkat 6, gitu. Lalu panjang, masih panjang, kita baru punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Berarti 9, kemudian 7 kombinasi, lalu 2x pangkat 2, 2x pangkat 2, negatif 1 pangkat 7. Ya. Lalu 9, kemudian 8, 2x pangkat 1, kemudian negatif 1 pangkat 8, plus 9, 9, kombinasi 2x pangkat 0, ya. Pangkat 0 tidak perlu kita tulis lagi. Pangkat 0, negatif 1 pangkat 9. Oke, ini adalah uraian lengkapnya. Uraian lengkapnya dari perluasan teorema binomial dari sini. 2x dikurangi 1 dipangkatkan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya suku selalu lebih banyak 1 dibandingkan dengan pangkatnya. Ya, pangkatnya. Kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah suku ke-8. Suku ke-8 tadi. Suku 8 itu ada di sini. Maka berarti kita hanya butuh suku ini saja untuk dihitung, diperjelas. Solusinya adalah kita kembangkan solusi suku ke-8 dari
2x min 1, 2x min 1 pangkatkan 9 adalah 97, 2x pangkat 2 negatif 1 dipangkatkan 7. Ini, tapi kan tidak mungkin hanya seperti ini, harus dihitung, diuraikan sampai benar-benar detail ke bawah berapa. Oke, ini cara yang pertama. Oke, kita mulai menganalisis dulu. Bentuk umumnya adalah misalnya tadi A plus B pangkat N sama dengan sigma K 0 sampai N K, kemudian A pangkat N min K, lalu B pangkat K, gitu ya. N min K, B pangkat K. Ini adalah bentuk umum tadi teorema binomialnya. Kalau suku ke-8 berarti hubungan antara, kita harus tahu hubungan antara K dengan suku ke titik-titik. Ya. Kita harus tahu hubungan antara K dengan suku ke, karena nanti di sini tidak ada suku ke. Yang ada adalah K-nya saja. Ya, yang ada K-nya saja. Tadi sudah ada di info, di sini info penting bahwa suku ke adalah N min 1, N plus 1. Oke, suku ke-8. Berarti apa? Maka kalau suku ke-8 artinya K sama dengan berapa? Ingat, K-nya mulai dari 0. Sedangkan suku mulai dari 1. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 sampai sekian. Artinya K-nya adalah 7. K-nya 7. N-nya berapa? N-nya 9. K-nya 7, N-nya 9. Oke, karena lebih 1. Karena suku itu mulai dari 1. Sedangkan K mulai dari 0. K mulai dari 0. Maka berkurang 1 untuk K. Nanti yang dipermasalahan adalah suku ke-8, suku ke berapa, dan seterusnya. Langsung kurang dari 1. Atau cara manualnya adalah Anda menggunakan jari, kalau masih mungkin silahkan dihitung dari mulai angka 1 sampai ke 8 gitu. Tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 7 sampai 7. Ya. Atau gampangnya adalah selalu kurang 1. K itu selalu dikurangi 1 dari suku ke sekian. Maka kalau ini sudah kita bisa pahami, bisa langsung kita mencari solusinya. Yaitu bagaimana? Maka tinggal suku untuk mencari suku ke-8 artinya K sama dengan 7. Maka kita bisa langsung 9 K-nya 7. Oke. Kemudian ini 2x 9 kurangi 7, ingat N dikurangi K. Lalu negatif 1, ingat negatif. Ini bawaan angka 1. Karena apa? Karena di teorema binomial itu adalah plus. K
Kalau angkanya ini negatif, berarti negatifnya harus dibawa ke angka yang ada di hadapannya. Gitu. Yang di sini. Ini pangkat berapa? Pangkat 7. Maka sama dengan 9 faktorial. Kemudian di sini 7 faktorial, 2 faktorial kali 2x pangkatkan 2 ya, berarti 4x kuadrat. Ini bisa langsung tanpa ada kurung. Ini pangkat 2 kan? 9 kurangi 7, 4x kuadrat dikali ini. Ini berapa? Negatif 1 pangkatkan 7. Hati-hati. Lihat pangkatnya adalah ganjil. Kalau ganjil dipangkatkan negatif, pangkat negatif dipangkatkan ganjil, berarti akan kembali ke negatif. Pangkatnya bisa kita hilangkan. Maka perhitungannya adalah 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa saling membagi jadi 1. Kemudian ini jangan sampai tertinggal, 4x kuadrat dikurangi dikali negatif 1. Berikutnya ini 8 dengan 2 faktorial ya, bisa jadi tinggal berapa? 4. Oke. Jadi 36 kali 4 kali negatif 1 x kuadrat. Ya. Kemudian tinggal diproses 36 kali 4 negatif 1 x kuadrat. Berarti hasilnya 100. Nah, seperti ini kalian jangan buru-buru menggunakan kalkulator, tapi coba dengan cara manual dulu, karena untuk membiasakan proses perhitungan yang cepat. Saya juga sama, tidak bisa begitu langsung cepat menghitung, sehingga butuh proses dalam proses memperhitungkannya. Tapi dengan kebiasaan maka akan dipercepat atau akan membiasakan diri begitu ya. Jadi ini berapa? 4 kali 6 24, 2 20, jadi 144 x pangkat 2. Jadi kesimpulannya, suku ke-8 adalah negatif. Suku ke-8 dari 2x dikurangi 1 dipangkatkan 9 adalah negatif 144 x pangkat 2. Demikian untuk contoh nomor 2.